Sang Raja Iblis telah terlahir kembali sebagai seorang anak biasa yang bernama Ardo. Saat ini Ardo sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-10 bersama orang tuanya yang biasa-biasa saja dan tinggal di kota pedesaan. Ardo berpikir kalau sihir di masa sekarang sudah jauh menurun dibandingkan di masa jayanya sebagai Raja Iblis. Ribuan tahun yang lalu, ada sosok raja yang sangat dihormati dan disegani oleh semua orang, dan raja itu adalah Raja Iblis Farfatos. Namun hal ini membuatnya merindukan kekalahan. Farfatos percaya jika orang-orang melihatnya kalah telak, mereka akan melihat dirinya sebagai manusia lagi. Akan tetapi semua musuh yang mampu mengalahkannya telah hilang dari dunia. Sang Raja Iblis menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihannya sekarang adalah bereinkarnasi. Akhirnya Sang Raja Iblis berhasil bereinkarnasi ke ribuan tahun di masa depan menjadi seorang anak bernama Ardo Meteor. Saat hari ulang tahun ke-10-nya, Ardo ditanya kedua orang tuanya tentang mimpi masa depannya. Sepertinya Ardo sudah punya tujuan. Dia ingin membentuk ikatan persahabatan dengan seseorang yang tidak menatapnya dengan rasa takut. Dia menatap anak-anak yang bermain di luar dan percaya diri kalau dia akan diajak bicara. Namun Ardo salah besar karena anak-anak hanya takut akan tatapannya dan melarikan diri dari sana. Ardo benar-benar tidak bisa memahami ini dan bingung apakah keagungannya sudah menembus ke alam bawah sadar mereka. Ardo masih belum menyerah dan memutuskan untuk mengambil tindakan daripada menunggu. Upaya keduanya adalah dengan menemui sekelompok gadis yang sedang jalan-jalan di kota. Akan tetapi Ardo tiba-tiba sakit perut karena merasakan kegugupan yang bahkan tidak dirasakan ketika melawan para dewa. Ardo tersenyum dengan wajah yang aneh untuk menyapa para gadis itu. Ardo mencoba memanggil mereka dan mengatakan kalau dia akan memberikan setengah dari dunia ini jika mereka mau menjadi temannya. Namun lagi-lagi tindakan Ardo ini membuat para gadis itu ketakutan dan melarikan diri darinya. Ardo benar-benar bingung kenapa dia tidak bisa mencari teman. Padahal dulunya dia bisa mengubur para pahlawan dan para dewa. Ardo benar-benar kesal dan menghancurkan semua bebatuan di hutan terdekat. Ardo menghentikan tindakannya sebelum kekuatannya menghancurkan ekosistem hutan. Sore itu Ardo termenung di depan rumah dan dia ditemui seorang kepala desa bernama Olhaid. Olhaid bertanya tentang apa yang dipikirkan Ardo hingga membuatnya berekspresi seperti itu. Ardo menceritakan masalahnya dan Olhaid memberinya metode sederhana untuk berteman. Olhaid mengatakan padanya kalau Ardo hanya harus mencoba bersikap baik dan sopan pada siapapun. Sepertinya Ardo sudah salah paham dengan nasihat ini dan langsung pergi untuk mencoba cara itu di kota. Saat itu orang tua Ardo juga ada di sana dan mengatakan kalau memang putranya punya cara berpikir yang aneh. Lalu kita melihat Ardo yang mencoba berteman dengan anak-anak di desa dengan kata-kata formal dan senyum yang aneh. Lalu dia juga menemui para gadis tadi siang dan memuji mereka dengan senyuman anehnya. Seperti yang diduga, dia gagal lagi. Dia berpikir apakah dia hancurkan saja dunia ini sekarang juga. Namun Ardo mencoba menenangkan dirinya karena dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Saat itu Ardo mendengar seorang gadis berteriak di tengah hutan yang gelap. Ardo terbang untuk menemukannya dan dia melihat seorang gadis muda yang sedang bertarung dengan monster serigala. Ardo berpikir kalau monster itu sangat lemah dan merasa kalau gadis itu sedang bermain-main saja. Sementara itu di rumah, Olhaid sedang berbicara dengan orang tua Ardo tentang masalah putrinya. Dia khawatir terhadap putrinya yang telah mengisolasi dirinya dari semua orang setelah terus-menerus diganggu karena garis keturunannya. Di dalam hutan, Ardo masih melihat gadis itu dan akhirnya gadis itu menggunakan sihir untuk membunuh serigala. Gadis itu kelelahan. Dan Ardo seketika mengingat temannya di masa lalu ketika melihat wajah gadis itu. Ardo mendekati gadis itu dan memuji keterampilan bertarungnya yang sangat hebat di usianya yang masih sangat muda. Gadis itu hanya diam dan membuat Ardo berpikir jika gadis itu tidak menyukai pujian tentang kekuatannya. Jadi dia mulai mengkritik gadis itu dengan mengatakan kalau dia masih perlu sedikit meningkatkan penguasaan sihirnya. Namun ketika gadis itu mulai kesal, Ardo malah memintanya untuk berteman dengan dirinya. Gadis itu merespon perkataan Ardo ini yang membuat Ardo mendekat lagi. Ardo mengatakan padanya kalau mereka berdua itu sangat mirip dan akan bisa menjalin hubungan yang indah. Akan tetapi gadis itu sangat kesal dan meneteskan air matanya karena menganggap Ardo tidak tahu apapun tentang dirinya. Gadis itu berlari ke tempat Olhaid yang ternyata adalah ayahnya. Sekarang kita tahu kalau nama gadis ini adalah Irina. Di saat yang sama, Ardo juga datang ke sana dan ingin minta saran lagi pada Olhaid. Namun melihat Irina di sana membuat Ardo berpikir kalau ini adalah takdir. Setelah hari itu, Ardo terus mencoba untuk berteman dengan Irina dengan mengikutinya setiap hari dengan senyuman yang aneh. Ardo juga memberikan bunga sebagai hadiah ulang tahun. Namun Irina tidak menyukainya dan langsung membakar bunga itu bersama Ardo sekalian. Pada suatu malam,
Irina sedang berada di hutan dan melampiaskan amarahnya pada semua monster yang ada di sana. Lagi-lagi Ardo datang menemuinya dan berkata kalau dia datang untuk menjemput Irina pulang ke rumah. Irina lari dari sana dan menuju ke dalam hutan. Namun Ardo bisa mengikutinya dengan sangat cepat. Ardo tidak pernah menyerah, meskipun ditolak berkali-kali oleh Irina. Malam itu Ardo pulang ke rumah dan dia sedang membahas semua strategi yang telah dia coba sejauh ini. Dia akan mencoba strategi lain setelah puisi dan nyanyian yang dia lakukan sudah gagal. Seketika Ardo mendengar teriakan di luar dan melihat semua orang kota itu diserang oleh monster. Ardo melihat para gadis tadi siang dikejar oleh para goblin yang datang ke sana. Ardo ingin menyelamatkan mereka. Namun ayahnya datang untuk membunuh para goblin dan menyuruh Ardo pulang ke rumah. Seketika Olhaid datang dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Irina yang ada di gunung. Ardo sadar kalau ini adalah kesalahannya karena telah menakuti Irina dan memaksanya lari ke pegunungan. Ardo langsung berangkat untuk mencari Irina yang ternyata Irina sedang dikelilingi oleh beberapa troll. Pemimpin troll mengatakan jika dia ingin Irina ketakutan dan berteriak minta tolong pada teman-temannya. Tetapi Irina mengatakan jika dirinya tidak ada teman yang akan menolongnya dan memilih untuk menyerah saja. Dia mengaku bahwa hidup tidak lagi menyenangkan karena dia selalu sendirian. Namun beberapa saat sebelum Irina diserang oleh para goblin, Irina tidak bisa menahan diri untuk berteriak minta tolong. Saat itu Ardo datang dan melakukan ledakan besar yang membuat monster-monster itu terdorong mundur. Ardo senang karena Irina mau memanggil namanya untuk pertama kalinya. Lalu Ardo menatap para monster dan meminta mereka untuk menyerah dan pergi saja dari sana. Namun Raja Monster menolak tawaran Ardo. Jadinya Ardo dengan cepat membunuh 2 goblin yang menyerangnya. Lalu dia menghabisi Raja Monster yang mencoba lari dari sana. Sementara itu orang tua Ardo penasaran dengan sihir yang digunakan Ardo tadi karena itu mirip dengan Lost Skill. Lalu kita melihat Irina yang tidak mengerti mengapa Ardo datang menyelamatkannya. Karena dia hanya ingin mati. Ardo tidak menyukai pembicaraan seperti itu. Namun Irina mengatakan jika Ardo tidak mengerti betapa kesepian dan sedihnya dirinya di dunia ini. Ardo tidak tahu apa yang terjadi kenapa Irina merasa seperti itu. Tetapi Ardo lebih tahu dari siapapun jika itu tentang kesendirian dan rasa terisolasi. Lalu Ardo mengajak Irina berteman. Namun Irina takut kalau suatu hari nanti, Ardo juga akan mengkhianatinya seperti teman-temannya di masa lalu. Namun Ardo meyakinkan Irina jika dia tidak akan berkhianat karena dia sangat menyesal sudah mengkhianati sahabatnya di masa lalu. Irina mengatakan segala keburukannya dan itu tidak membuat Ardo mengurungkan niatnya untuk berteman dengan Irina. Akhirnya Irina setuju untuk berteman dengan Ardo dan keduanya bergandengan tangan. Tahun-tahun berlalu dan kita melihat bahwa keduanya masih berteman dekat sampai sekarang ini. Pada suatu hari, Irina mengajak Ardo agar mereka bergabung dengan Akademi Sihir. Lalu setelahnya, pasangan itu datang ke akademi dan bertemu dengan kepala akademi yang bernama Goldo. Ardo bingung kenapa kepala akademi mengatakan kalau mereka berdua adalah anak pahlawan. Lalu Goldo juga memuji pencapaian mereka berdua saat terjadi serangan di hutan Brave Nest beberapa waktu lalu. Ardo semakin kebingungan dengan ini karena membunuh goblin itu lebih mudah daripada bernafas. Selang beberapa saat, Ardo dan Irina sedang melihat papan pengumuman hasil ujian untuk mencari nama mereka. Irina dengan mudah menemukan namanya karena dia berada di jajaran siswa dengan nilai teratas. Namun Ardo malah marah ketika melihat namanya tercantum di sana dan nilainya 0. Saat itu Goldo datang dan memuji Ardo yang sudah melebihi hipotesis pada zaman ini. Kepala akademi mengumumkan kalau para siswa beruntung bisa belajar bersama Ardo. Mengingat dia adalah anak dari 2 pahlawan yang sudah mengalahkan dewa jahat yang bangkit 10 tahun lalu. Ketika dalam perjalanan mereka ke kelas, Ardo terkejut mendengar tentang ayah dan ibunya adalah pahlawan terkenal. Ardo mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya karena dia akan bahagia jika Irina bahagia juga. Namun ketika sampai di kelas, mereka berdua dikerumuni para siswa yang kagum identitas mereka. Ardo sadar kalau situasi ini terjadi karena reputasi orang tuanya dan bukan karena dirinya sendiri. Akan tetapi saat itu ada satu siswa bernama Eraldo yang sedang membuli seorang gadis bernama Ginny. Irina mencoba menghentikan tindakan Eraldo. Namun dia malah sombong karena dia adalah anak keluarga Spencer. Dia mengatakan kalau keluarga gadis itu adalah pelayan keluarganya dan semua ini adalah urusan pribadinya. Ardo meminta Eraldo untuk meminta maaf pada gadis itu karena sudah merusak reputasinya di akademi ini. Eraldo menantang Ardo berduel dan dia akan menurut jika Ardo mampu menang di duel ini. Saat itu datanglah seorang guru yang ternyata bawahan Ardo di masa lalu. Ardo perlahan mundur setelah melihat bawahannya itu yang bernama Olivia. Ardo menjadi gugup ketika Olivia berbicara dengannya dan dia khawatir Olivia marah jika mengetahui dirinya adalah Farfatos.
Olivia mengizinkan duel mereka berdua dan meminta mereka untuk melakukannya sekarang juga. Hingga pada akhirnya para siswa pergi ke halaman akademi untuk menyaksikan pertarungan Ardo dan Eraldo. Saat itu Ardo hanya berpikir tentang bagaimana dirinya akan menggunakan sihir tanpa diketahui oleh Olivia kalau dirinya adalah Farfatos. Di sana Eraldo langsung melancarkan serangan pertamanya dengan sihir petir. Tapi Ardo dengan mudah mematahkan sihir tersebut. Lalu terlihat Ardo mulai memprovokasi Eraldo dengan kata-katanya yang menusuk. Dia sebenarnya bingung kenapa sihir biasa seperti itu dianggap sihir kuat karena itu hanyalah sihir lemah. Eraldo marah dan mengeluarkan serangan Giga Flare beruntun. Tapi Ardo dengan santai mengatakan jika sihir itu bukanlah Giga Flare melainkan hanya flare beruntun. Pada akhirnya Ardo mulai serius dengan menunjukkan sihir Giga Flare yang sebenarnya. Lalu muncullah sihir api raksasa yang membuat Eraldo menyerah dan berjanji akan meminta maaf. Saat itu Ardo langsung membatalkan sihir miliknya yang membuat Eraldo selamat dari api itu. Lalu Ardo menghampiri Eraldo untuk mengingatkan dengan jelas untuk menunjukkan siapa bosnya di sini. Saat itu Irina menggandeng tangan Ardo dan meminta Eraldo untuk tidak menindas orang lagi. Lalu gadis itu mengucapkan terima kasih pada mereka berdua karena sudah mau membantunya. Olivia datang dan tertawa karena Ardo mengatakan kalau sikapnya tadi sedikit kekanak-kanakan. Lalu dia bertanya kenapa Ardo bisa menggunakan dua sihir secara bersamaan dengan sangat santai. Olivia menjelaskan pada Ardo jika kemampuan untuk merapal dua mantra secara bersamaan sudah disebut sebagai keterampilan yang hilang. Olivia penasaran kenapa Ardo bisa menggunakan lost skill dan kenapa juga dia tidak tahu tentang pengetahuan umum zaman ini. Olivia tersenyum dan mengatakan kalau dia akan mengorek informasi itu perlahan. Sekarang Olivia meminta murid-muridnya untuk masuk ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk ujian praktik. Ardo dan Irina sangat populer dan membuat mereka dikerumuni banyak orang untuk satu kelompok dengan mereka berdua. Saat itu Ardo melihat Ginny yang sendirian dan Irina juga ingin membuat party dengan gadis itu bersama Ardo. Irina langsung mengajak Ginny ikut ke dalam partinya dan ini sedikit membuat Ginny merasa rendah diri. Irina mengenalkan Ardo pada Ginny dan meyakinkannya untuk ikut party mereka. Lalu setelahnya Olivia meminta para siswa untuk memburu Black Wolf yang ada di dalam dungeon sekolah ini. Olivia tersenyum dan yakin kalau misi serendah itu tidak akan membuat Ardo dan partinya berkeringat. Sekarang Ardo dan partinya sedang berada di dalam dungeon untuk menghadapi para monster di dalam sana. Ardo dan Irina menenangkan Ginny untuk tidak takut karena monster selemah ini bisa ditangani dengan mudah. Seketika Ardo dan Irina langsung menggunakan sihir api yang menghanguskan para monster di sana dengan mudah. Ardo langsung sadar kalau para monster itu sudah hangus dan tidak bisa dikuliti untuk penyelesaian misi ini. Ginny meminta maaf pada mereka berdua karena dirinya cuma bisa menjadi beban karena dirinya yang bodoh. Saat itu Ardo menawarkan diri untuk mengajari Ginny cara menggunakan sihir yang baik dan benar. Ardo merasa kalau Ginny hanya perlu untuk sedikit lebih percaya diri dan tidak terlalu merendahkan dirinya sendiri. Ginny tidak ingin merepotkan mereka. Namun Irina mengatakan kalau Ginny sudah menjadi teman mereka yang berharga. Mendengar ini membuat Ginny merasa terharu dan meminta tolong Ardo untuk membantunya menggunakan sihir dengan baik. Ardo memulai pelatihan untuk melatih Ginny menggunakan sihir dan sepertinya dia masih gagal total untuk menirukan apa yang Ardo lakukan. Ginny merasa rendah diri karena selama ini dia sudah mengalami pelecehan kekuasaan dan seksual selama bertahun-tahun. Ardo mencoba untuk menggunakan cara baru dan kebetulan ada monster yang datang untuk menjadi contoh. Ardo langsung menggunakan sihir kilat yang dengan cepat membunuh monster itu dengan sekali serangan. Irina bingung dengan sihir itu dan Ardo dengan santainya mengatakan kalau sihir itu adalah sihir yang dia ciptakan. Ardo mencoba menjelaskan tentang cara mengaktifkan sihir ini yang dianggap ringkas dan mudah. Lebih mudahnya Ardo meminta mereka berdua untuk mengingat lingkaran sihir yang akan dia ajarkan sekarang. Ginny mencoba sihir itu dan ternyata dia berhasil menggunakannya dengan cukup mudah dan ini membuatnya senang. Ketika Ginny memeluk tangan Ardo, dan ini membuat Irina cemburu dan dia mengajak Ardo untuk menguliti monster yang mereka buru. Namun saat mereka akan mengulitinya, mereka jatuh melalui perangkap atau dungeon hall tempat bos monster berada. Lalu seketika Minotaurus datang dan menyerang mereka bertiga. Namun Ardo hanya berpikir jika itu hanyalah manusia sapi. Ginny ketakutan dan Irina berusaha melindungi Ginny meskipun dia juga ketakutan. Ardo malah menggunakan monster itu untuk melakukan demonstrasi skrip magik yang dia ajarkan tadi. Ardo meminta mereka untuk tidak menggunakan sihir itu jika jarak musuh terlalu dekat. Lalu dia melemparkan monster itu dan menjelaskan kalau skrip magik sangat efektif jika digunakan saat musuh sedang lengah. Lalu yang terakhir mereka bisa menggunakan skrip magik beruntun untuk membunuh musuh yang sudah melemah. Lalu dia meminta Ginny untuk melakukan serangan terakhir pada monster itu dan mengumpulkan keberanian dan mengucapkan selamat tinggal dengan masa lalunya.
Ginny seketika mengingat kalau dari dulu dia berharap ada sesosok seperti Raja Iblis yang datang untuk menolongnya. Ginny mencoba bangkit sekarang dan dia akhirnya memutuskan bahwa dia tidak lagi ingin berlari atau menangis lagi seperti dulu. Ginny akhirnya menggunakan skrip magik serangan beruntun yang langsung membunuh monster itu dengan penuh keyakinan. Irina memeluk Ginny dan sekarang mereka benar-benar menjadi teman seperjuangan yang sudah membasmi para monster bersama-sama. Setelah itu mereka keluar dari dungeon dan Ginny mengatakan kalau Ardo mengajarinya skrip magik untuk membunuh monster ini. Ardo tertawa canggung dan mencoba meyakinkan Olivia kalau mereka bertarung dengan monster itu dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Saat itu Eraldo dan gengnya menghina Ginny dan mengatakan kalau dia hanya nempel dan menjadi beban tim. Namun Ginny mendekati mereka dan menyuruh mereka meminta maaf karena sudah menghina Ardo dan Irina. Saat itu Ginny marah dan langsung menampar Eraldo hingga terlempar ke pohon. Lalu Irina juga datang dan ikut membuli Eraldo yang ketakutan setengah mati. Irina dan Ginny tertawa lepas dengan Ginny yang sudah melupakan masa lalunya. Ardo ingin memanfaatkan keributan ini dan ingin segera pergi. Namun dia dihentikan Olivia yang ingin berbicara dengannya. Keesokan harinya, Kepala Akademi meminta Ardo untuk bergabung dalam acara pertarungan siswa di sekolah. Kepala Akademi sebenarnya berniat untuk meminta Ardo menunjukkan sesuatu yang bagus di depan sang ratu negeri ini. Kepala Akademi mengatakan jika sekolah ini adalah lembaga nasional yang membutuhkan anggaran dari negara. Mendengar ini membuat Ardo yang awalnya ingin menolak karena ini melanggar sifat estetikanya. Namun Kepala Akademi harus menundukkan kepalanya agar Ardo mau ikut dalam turnamen dan mengesankan sang ratu. Ardo berpikir jika sihirnya memang untuk membantu orang tetapi tidak untuk dipamerkan di tempat umum. Olivia mengingat jika dulu adiknya juga pernah mengatakan hal yang sama dan adiknya itu bereinkarnasi tanpa izinnya. Ardo dengan sopan meminta waktu untuk memikirkan hal ini matang-matang sebelum memutuskannya. Sampai sekarang pun sepertinya Olivia masih penasaran dengan siapa identitas Ardo yang sebenarnya. Setelah itu Ardo memikirkan hal ini dengan serius karena mungkin status beasiswanya akan dicabut jika dia menolak untuk ikut. Itu artinya kehidupan akademinya bersama Irina akan selesai dan dia akan kembali sendirian di rumah. Akan tetapi Ardo juga tidak ingin berpartisipasi karena Olivia pasti menontonnya di luar arena yang mungkin akan ketahuan. Kesampingkan masalah ini dulu, Ginny tiba-tiba datang ke tempat Ardo dan mengajak Ardo kencan berdua saja jika punya waktu besok. Ardo memikirkan ini dengan serius dan merasa kalau yang dimaksud kencan adalah jalan-jalan dua pasangan. Ardo ingin mencoba menolak karena mungkin ini salah paham. Namun tatapan Ginny membuat Ardo tidak tega menolak dan ia pun menyetujuinya dengan satu permintaan. Ardo meminta Ginny untuk memanggilnya dengan nama saja karena selama ini Ginny masih terkesan formal padanya. Ginny sangat senang dan menantikan kencan besok. Namun Irina cemburu melihat Ardo dekat dengan Ginny dan dia memaksa ikut kencan. Ginny tersenyum dan mengatakan kalau dia juga setuju karena dari awal dia tidak berniat untuk memonopoli Ardo sendirian. Ginny berharap Ardo punya harem di masa depan dan hal ini masih terlalu cepat untuk dipahami Irina. Karena itulah Ginny membisikkan tentang harem itu pada Irina yang membuat Irina malu sendiri karena tidak ingin Ardo punya harem. Ardo hanya bisa menghela nafas ketika Ginny mengatakan kalau Ardo akan menjadi keren jika punya banyak wanita di sisinya. Pada keesokan harinya, Ginny bertemu dengan Ardo dan Irina yang berangkat ke kota itu bersama. Irina tersenyum dan memuji Ginny yang sangat cantik hari ini. Ardo merasa hatinya sejuk melihat dua gadis cantik sedang bersamanya di kota. Lalu Irina memaksa Ardo untuk memuji penampilannya sekarang dan Ardo dengan senang hati memujinya. Lalu mereka bertiga masuk lokasi drama teater ortodoks. Saat itu Ginny menempel pada Ardo yang membuatnya merasakan keempukan sesuatu. Sepertinya Ginny tanpa sadar menggunakan kekuatan Succubus yang membuat Ardo terpengaruh. Di saat yang sama, Irina juga memeluk lengan Ardo yang membuat Ardo semakin susah mengendalikan dirinya. Selanjutnya mereka melihat drama yang menunjukkan kehidupan masa lalu Farfatos dan kekasihnya yaitu Lydia. Melihat drama ini, Ardo bingung tentang drama siapa yang dia tonton sekarang ini, karena penggambaran Lydia di drama itu tidak benar sama sekali. Mengingat Lydia dalam ingatannya punya sikap kurang ajar dan kasar padanya, bahkan ketika Ardo sudah menjadi raja. Namun yang dia lihat sekarang adalah Lydia yang sangat anggun dan menjadi wanita bucin yang mencintai Farfatos. Setelah itu mereka keluar dari teater dan Ardo sangat lelah menyaksikan drama aneh tentang kehidupannya dulu. Saat itu lagi-lagi Ardo langsung terpanas sekali lagi melihat Ginny menggunakan kekuatan Succubusnya. Hal ini membuat Irina cemburu dan mengajak untuk cari makan, dan kedua gadis itu bertengkar tentang restoran mana yang akan mereka kunjungi. Pada akhirnya mereka mengikuti Ginny sesuai dengan pilihannya dan Ardo menutupi mata Irina karena melewati rumah bordil. Namun saat dalam perjalanan,
Mereka tidak sengaja mendengar rencana penculikan ratu yang direncanakan sekelompok sosok berjubah di sebuah gang. Mereka bertiga terdiam ketika mendengar kalau ratu sebentar lagi akan ada di tangan mereka. Mereka yakin jika lingkaran sihir itu beres, maka ratu tidak akan bisa berbuat apapun. Lalu kelompok itu kemudian pergi melalui selokan dan Ardo berniat untuk mengikuti mereka sekarang ini. Dua gadis itu juga setuju dengan ide itu dan Ardo tidak punya pilihan untuk menolak. Jadinya Ardo berjanji melindungi mereka dan kemudian mereka melihat para penjahat itu masuk ke ruang bawah tanah. Ardo dan dua gadisnya mengikuti mereka masuk ke terowongan yang gelap untuk membuntuti mereka. Mereka mengikuti kelompok itu sampai di gua besar di mana lingkaran sihir besar tertulis di dinding. Tapi ternyata ini semua adalah jebakan untuk memancing mereka bertiga. Ardo hanya tertawa melihat ocehan pemimpin kelompok itu yang terkesan kalau dirinya sudah menang sekarang. Pemimpin bertopeng mengaktifkan lingkaran sihir dan membakar Ardo karena dia tidak dibutuhkan. Dia berkata kalau mereka hanya membutuhkan target dan mereka tidak peduli jika yang lain mati. Namun ternyata api itu tidak mempengaruhi Ardo dan ia pun memadamkan apinya dengan mudah. Ardo kemudian menghancurkan lingkaran sihir itu dengan salah satu serangannya saja. Para penjahat bingung dari mana anak sekuat ini berasal. Lalu Ardo mengaktifkan mantra lain dan menghujani para musuh dengan sihir petir kecuali pemimpin bertopeng. Ardo membiarkannya hidup untuk menginterogasinya dan memintanya untuk menceritakan tentang siapa sebenarnya yang menyuruh mereka melakukan ini. Namun pemimpin bertopeng seketika mengubah dirinya menjadi bentuk aslinya yaitu iblis bersayap. Iblis itu menggunakan sihirnya untuk menghancurkan atap dan langsung lari dari sana. Ardo memberitahu dua gadisnya jika dia akan mengejar iblis itu sebelum terjadi bencana di kota mereka. Para gadis mencoba untuk menghentikan Ardo, lagi pula iblis itu bisa terbang. Namun Ardo berjanji pada mereka kalau dia akan kembali sebelum mereka kembali ke permukaan. Sebelum sampai di permukaan, Ardo menembakkan bola api yang membuat iblis itu kesakitan saat sampai di permukaan. Saat itu sang iblis langsung menangkap seorang anak gadis di kota itu dan menjadikannya sebagai sandera. Para warga mulai ketakutan dan Ardo mulai berpikir tentang bagaimana cara untuk meredakan kepanikan di tempat itu. Pada akhirnya Ardo berkata kalau dirinya adalah putra pahlawan penyihir agung yaitu ayahnya. Meskipun perkataan ini berhasil menenangkan rakyat, tapi iblis tampak sangat percaya diri karena dia punya sandera di tangannya. Akan tetapi Ardo sudah menyelamatkan gadis itu dan ternyata dari tadi Ardo sudah menggunakan mantra ilusi untuk mengelabui iblis itu. Iblis itu menembakkan sambaran petir dan mencoba melarikan diri karena dia tahu tidak akan bisa menang sekarang. Tapi Ardo dengan santai menghindari serangan itu dan di saat iblis itu menjauh, Ardo langsung menembakkan mantra besar yang menerangi langit dan menguapkan iblis itu. Ketika Ardo turun dari langit, terlihat ibu anak tadi berterima kasih pada Ardo karena telah menyelamatkan putrinya dari iblis. Selain itu para warga juga terkesan melihat sihir Ardo dan berkata kalau itu adalah sihir sang penyihir agung. Saat itu mereka mengangkat Ardo seperti seorang pahlawan dan ini membuat Ardo tidak nyaman. Keesokan paginya setelah menyelesaikan krisis ini, Ardo dan yang lain diberi kehormatan untuk bertemu dengan Yang Mulia Ratu. Ardo menatap ratu cantik itu yang menyebabkan seorang bangsawan marah dan menghinanya sebagai rakyat jelata. Tapi sebenarnya saat ini, Ardo sedang memikirkan bagaimana cara agar mendapatkan dana untuk akademi, sehingga dia tidak perlu lagi ikut acara pertarungan sekolah. Saat semuanya sedang canggung, Irina malah berdiri dan dengan santai menyapa ratu dan membuat para bangsawan menghinanya. Semua orang di sana kesal, tapi ratu hanya tertawa dan ia pun menyapa Irina yang merupakan teman masa kecilnya itu. Selanjutnya ratu ingin memberikan hadiah pada Ardo yang telah menyelamatkan kerajaan dari keganasan iblis kemarin malam. Tanpa diduga, ratu malah ingin menjadikan Ardo sebagai suaminya. Ardo hanya bisa kaget mendengar hal ini dan terlihat Irina dan Ginny tidak setuju dengan ide tidak masuk akal itu. Bahkan Ginny menjadi nyeleneh karena meminta ratu untuk menjadi harem Ardo di masa depan. Kesampingkan lelucon itu dan akhirnya ratu memberinya pangkat penyihir kelas Pentagon pada Ardo. Para bangsawan lainnya keberatan dengan rakyat jelata yang tiba-tiba mendapatkan pangkat Pentagon seperti itu. Tetapi Ardo angkat bicara dan menolaknya sendiri. Sebaliknya dia meminta agar akademinya memiliki anggaran yang lebih tinggi. Dia berkata kalau dia ingin bisa menunjukkan rasa terima kasihnya pada kepala Akademi Goldo yang sudah membantunya. Ratu senang melihat Ardo begitu rendah hati dan berbelas kasih. Jadi dia malah mengabulkan keinginan Ardo serta memberinya gelar penyihir kelas Pentagon. Tentu saja para bangsawan tidak mau mengakuinya. Jadinya Ratu meminta Irina dan Ardo untuk bergabung dengan pasukan bayangan Ratu. Sementara itu Ginny diberikan kelas penyihir Triangel sebagai hadiahnya. Di sisi lain di sebuah tempat yang gelap, kita diperlihatkan pertemuan lain sedang diadakan oleh tokoh-tokoh penjahat misterius.
Mereka setuju bahwa Ardo adalah rakyat jelata yang luar biasa, tetapi mereka berpikir jika dia masih bukan tandingan monster yang mereka layani. Lalu keesokan paginya kita kembali di sekolah. Di sana terlihat seorang gadis yang menyatakan perasaannya pada Ardo. Ternyata situasi ini sudah terjadi berulang kali dan mereka sudah tahu pencapaian Ardo sebagai sang penyihir kelas Pentagon. Jadi gadis itu mencoba menggoda Ardo dengan segala cara. Tapi Irina tiba di sana dan dengan tatapan tajamnya membuat gadis itu takut dengannya. Ardo berterima kasih pada Irina atas bantuannya itu. Tetapi Irina hanya merengut padanya karena dia juga cemburuan. Sementara itu Kepala Akademi Goldo sedang berbicara dengan Profesor Jessica tentang Ardo yang menolak bertarung di turnamen. Profesor Jessica bertanya pada Kepala Akademi tentang anggaran yang seharusnya sudah ditingkatkan oleh Ratu setelah permintaan Ardo di istana. Tapi tampaknya Kepala Akademi berniat untuk menunjukkan kekuatan Ardo pada profesor lain, karena dia sangat ingin menjadikan Ardo pengajar di Akademi. Mendengar hal ini membuat Jessica berkata pada Kepala Akademi jika dia akan menemukan cara untuk meyakinkan Ardo untuk ikut. Di lain tempat, kita bisa melihat Ardo yang sedang memikirkan bagaimana membuat Irina berhenti kesal. Saat itu Ginny datang ke ruangan Ardo dan mengatakan jika dia datang untuk bertemu Ardo. Saat itu Ginny menunjukkan pakaian barunya yang sangat menimbahan dan membuat Ardo terdiam. Ginny juga tahu kalau Ardo populer di antara para gadis. Tapi tidak apa-apa karena baginya mereka semua bisa berbagi dengannya sebagai harem. Namun tetap saja dia ingin menjadi yang pertama dan tidak ingin ada yang mencuri pengalaman pertama Ardo. Jadi dia memutuskan untuk menjadi seseorang yang sedikit lebih agresif dan mengajak Ardo untuk melakukan sesuatu. Di momen ini, kita diperlihatkan Irina yang berada di kamarnya dan menyesali tindakan kekanak-kanakannya tadi siang. Kita kembali ke kamar Ardo yang melihat Ginny tampak agresif dengan menggunakan teknik succubusnya untuk melumpuhkan Ardo. Lalu Ginny mendorongnya dan perlahan mendekat karena mereka sama-sama baru pertama kali melakukannya. Namun tiba-tiba momen ini terganggu ketika Irina menerobos masuk ruangan itu dengan malu. Sebenarnya dia berencana untuk meminta maaf karena sudah egois tadi siang. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat Ginny juga ada di sana dan Irina menjadi malu sendiri dan melemparkan barang-barang ke kepala Ardo. Ardo mencoba menenangkan Irina dan Ginny juga merasa kalau Irina sangat barbar. Lalu dia bertanya pada Irina kenapa dia datang ke sana dengan baju minim seperti itu. Ternyata Irina diberitahu ibu Ardo kalau seorang pria akan memaafkan apapun jika menggunakan baju seperti itu. Ginny sedikit tertawa melihat tingkat kekanak-kanakan Irina ini yang dia anggap lucu. Irina menjadi marah dan merasa Ginny sedang menghinanya sekarang. Akhirnya mereka bertengkar satu sama lain dan mereka pun memutuskan untuk menyelesaikannya dengan duel. Tapi saat itu Ardo menghentikan pertengkaran bodoh mereka berdua yang kekanak-kanakan itu. Lalu Ardo memarahi mereka dan meminta mereka untuk tidak berduel karena hanya akan menyebabkan kebencian. Lalu dia memaksa mereka berdua untuk saling meminta maaf. Namun ternyata dari tadi Jessica ada di sana dan menunggu momen untuk menawari mereka untuk duel di arena. Dengan cara itu bahkan Ardo tidak bisa mengeluh. Dan jika mereka tampil baik di acara tersebut, maka rencana profesor sendiri untuk menjadikan Ardo sebagai instruktur akan berhasil. Mengingat kedua gadis itu mendapat pelatihan dari Ardo, yang dengan kata lain penampilan mereka menggambarkan keterampilan Ardo itu sendiri. Sepertinya Kepala Akademi sudah tidak bisa menganggap Ardo sebagai murid dan sebaiknya dia sudah sejajar dengan guru Akademi. Sebenarnya kedua gadis itu tidak terlalu tertarik karena Ardo mengajarkan untuk tidak memamerkan kekuatan mereka. Karena kekuatan ini harus digunakan untuk menolong orang dan untuk keyakinan yang mereka yakini. Tapi akhirnya mereka mau ikut karena Jessica berkata kalau Ardo akan sangat keren jika memakai seragam guru. Hal ini membuat keduanya tertarik untuk ikut dan tentu saja mereka tidak mengalah satu sama lain dan akan memenangkan turnamen ini. Keduanya sama-sama menolak untuk kalah dan ingin duel yang jujur dan adil. Namun tingkah laku Jessica perlahan membuat Ardo curiga karena tindakannya yang terlalu aneh untuk dipahami. Lalu tibalah hari di mana acara pertarungan di atas arena dimulai. Ada dua siswa yang bertarung di sana dan mereka saling beradu serangan sihir. Mereka memamerkan keterampilan mereka di depan tiga pahlawan. Mereka adalah orang tua Ardo dan juga Allhide. Saat itu Allhide berkomentar dengan sopan dan memuji kedua siswa yang bertarung dengan sangat baik. Sementara ayah Ardo malah tampak bosan karena tidak menarik baginya. Lain lagi dengan ibu Ardo yang malah mengamati gadis-gadis itu yang memiliki daya tarik tersendiri. Ardo duduk di samping Olivia di kursi penonton dan Olivia memuji kedua siswanya yang cukup baik melakukan pertarungan. Ketika pertarungan itu berakhir yang sepertinya dimenangkan oleh gadis yang bernama Lizzie.
Sekarang giliran Irina yang dipanggil sebagai kontestan berikutnya, dan dia dengan gugup berjalan ke panggung di mana lawannya menunggu. Sementara itu Ardo menginginkan kemenangan. Namun dia juga tidak ingin menjadi instruktur seperti keinginan kepala akademi. Jadi dia berharap agar kedua gadisnya kalah tanpa cedera sedikitpun. Saat itu bel berbunyi dan lawan Irina langsung melemparkan bola api ke arah Irina yang membuatnya panik. Irina menghindar dan jatuh ke lantai. Dia melirik ke arah Ardo yang berharap dirinya kalah. Namun Irina salah paham dan ia pun malah berhasil mengatasi rasa gugupnya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Jadi dia langsung menggunakan skrip magic dan membuat lingkaran sihir mengelilingi musuhnya. Akhirnya dia berhasil menyetrum musuhnya sampai pingsan dan memenangkan pertarungan. Setelah itu Irina menghampiri Ginny dan berkata agar dia cepat menyelesaikan pertarungannya. Karena dengan begitu, mereka berdua bisa menyelesaikan duel mereka di final. Saat acara pertempuran berkecamuk di antara Irina dan Ginny, mereka perlahan-lahan naik peringkat sehingga mereka benar-benar akan bertemu di final. Pembawa acara memuji Putri Olhaid. Namun Olhaid masih kepikiran dengan kehidupan putrinya di masa lalu. Olhaid sadar kalau kemampuan Irina meningkat setelah menerima ajaran dari Ardo yang sangat baik. Sekarang kedua gadis itu bertemu di tengah arena dan mereka berdua sama-sama tidak mau mengalah satu sama lain. Saat itu Olivia fokus ke pertandingan. Sementara Ardo menyadari adanya keanehan di stadion itu. Ketika pertandingan dimulai, tiba-tiba banyak sosok berjubah tiba-tiba berdiri dari posisi penonton di stadion. Mereka kemudian tiba-tiba mengungkapkan wujud asli mereka sebagai iblis dan membuat para penonton lari ketakutan. Seketika terjadi ledakan di setiap sudut stadion dan mereka mulai menghancurkan tempat itu dan kekacauan menyebar ke seluruh arena. Profesor Jessica tiba dan memberitahu Ardo dan Olivia bahwa arena bukanlah satu-satunya tempat yang diserang. Karena itulah dia meminta mereka berdua untuk segera bertindak terpisah sekarang untuk menghentikan kekacauan ini sebelum menjadi semakin luas. Saat itu orang tua Ardo dan juga Olhaid datang ke sana dan mereka juga bersedia membantu untuk menyelesaikan kekacauan ini. Saat semuanya sedang berpencar, Ardo masih kepikiran dengan Profesor Jessica yang sangat aneh sekarang ini. Sementara itu Irina dan Jenny sedang melawan iblis di tengah arena berdua saja. Irina bisa mengalahkan iblis dengan sihirnya. Namun Ginny terdesak oleh iblis yang datang padanya. Untungnya Irina menyelamatkannya dan berkata jika mereka tidak bisa kalah karena mereka masih harus menyelesaikan duel mereka. Saat mereka akan bekerja sama, tiba-tiba monster golem yang tidak normal muncul di hadapan kedua gadis itu. Mereka mencoba menyerangnya bersama-sama tetapi sihir mereka tidak berpengaruh pada monster itu. Ketika golem mulai mendekat, Olhaid akhirnya muncul dan menggunakan angin untuk memecahkan dan menghancurkan golem menjadi jutaan keping. Ginny terkesan dengan kekuatan ayah Irina dan memujinya karena dia anggap sangat hebat. Tapi seketika ada tusukan tangan yang menembus dada Olhaid yang membuatnya ambruk seketika. Ternyata ini adalah ulah Profesor Jessica. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah Raja Naga Kegilaan yang dipanggil Elzar. Ternyata semua ini direncanakan hanya untuk menangkap Irina dan dia tidak boleh mati sekarang. Ginny mulai menembakkan bola api pada Elzar namun sihirnya itu tidak mampu menembus penghalang Elzar. Jadi hanya dengan jentikan jarinya saja, Ginny langsung terpental dari sana. Ketika Elzar hendak membunuhnya Irina langsung maju dan mencoba menyerang Elzar. Irina mengancam untuk bunuh diri jika Elzar menyakiti temannya sekali lagi. Sehingga pada akhirnya Elzar langsung membawa Irina terbang dan meninggalkan tempat itu dengan sayap naganya. Ginny yang lemah sedang melihat temannya dibawa pergi dan dia tidak bisa berbuat apapun sekarang ini. Lalu Olhaid terbangun di ruang perawatan dan disembuhkan oleh Ardo. Ardo bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Olhaid memberitahu jika Irina diculik oleh Raja Naga Kegilaan. Dia adalah salah satu naga yang hampir menghancurkan dunia beberapa ribu tahun yang lalu. Naga itu sangat kuat sehingga dia setara dengan Raja Iblis dan Dewa Jahat. Kepala Akademi Goldo bertanya pada semua orang di sana tentang alasan makhluk seperti itu menculik Irina. Tetapi Ardo tidak peduli dan mereka harus fokus menyelamatkannya dulu. Jack dan Olhaid membawa Ardo ke ruang harta kerajaan dan memintanya untuk menggunakan apapun di dalam sana. Ardo berterima kasih dan ia pun masuk ke dalam ruang harta kerajaan. Jack bertanya pada Olhaid kenapa dia tidak memberitahu Ardo tentang siapa mereka sebenarnya. Olhaid ingat bagaimana Irina menghabiskan seluruh waktunya dikurung di rumah karena takut pada orang luar. Namun dia berubah setelah bertemu Ardo. Meskipun itu mungkin terjadi karena dia tidak mengetahui kebenaran tentang Irina. Olhaid takut kalau Irina kehilangan satu-satunya teman jika dia memberitahu kebenarannya pada Ardo. Sementara itu Irina sedang bermimpi saat dia dan Ardo menjadi teman.
Namun Ardo tiba-tiba menghilang dalam mimpinya itu. Irina kemudian bangun dan sadar jika dirinya terjebak di dalam penghalang yang dibuat Elzard. Elzard berkata kalau dia ingin darah mengalir di keluarga Irina. Irina tertegun karena dia tahu tentang garis keturunan aslinya. Elzard kemudian mengaktifkan mantra dan segumpal makhluk besar yang aneh tiba-tiba muncul di belakang Irina. Elzard menjelaskan bahwa makhluk itu diciptakan menggunakan daging dari banyak dewa jahat yang dibunuh oleh Raja Iblis Farfatos. Sepertinya dia ingin mengorbankan darah Irina kepada monster dengan daging dewa jahat. Lalu Elzard dapat memanggil salah satu dewa jahat. Tampaknya Elzard hanya ingin menghancurkan dunia saat ini yang telah menjadi lunak dengan cinta dan persahabatan. Irina berteriak bahwa Ardo akan menghentikan rencananya. Tetapi Elzard tersenyum dan mengatakan jika Ardo tahu identitas Irina, maka dia pasti akan membenci Irina. Irina hanya terdiam dan Elzard memulai ritual dan menghilangkan penghalang yang mengurung Irina. Sementara itu, Ardo telah mengenakan armor dan senjata lengkap untuk pertarungan yang akan datang. Ginny sangat terharu karena ini pertama kalinya dia disebut teman oleh seseorang. Jadi dia berharap agar Ardo menyelamatkan Irina. Ardo tersenyum dan mengatakan pada Ginny untuk menyiapkan makan malam dan menunggunya dengan tenang. Setelah mengatakan hal itu, Ardo akan berangkat dan berharap, setelah dia kembali nanti, mereka bisa melakukan hal-hal konyol bersama lagi. Setelahnya, Ardo dengan cepat terbang ke pegunungan tempat Irina berada. Sementara itu Irina perlahan didekati oleh monster itu dan ingin memakannya. Tapi seketika ada cahaya melesat dan membakar monster itu. Elzard melihat ke langit dan di sana Ardo mendarat dan langsung melemparkan 9 mantra untuk menghujani serangan ke seluruh gunung. Elzard terbang tinggi di langit dan menghindari serangan itu. Saat perhatiannya teralihkan, Ardo menuju ke Irina dan memutuskan ikatannya. Irina melompat ke arah Ardo dan memeluknya sambil menangis. Elzard semakin bersemangat memikirkan untuk memamerkan kekuatannya yang sebenarnya. Ardo berjanji untuk segera mengalahkan Elzard. Tapi Elzard bicara dan bertanya, "Mengapa kamu sangat menyukai Irina padahal dia adalah monster?" Dia kemudian mengungkapkan bahwa nama belakang Irina yang sebenarnya adalah Laval. Artinya dia memiliki darah para dewa jahat. Itulah sebabnya kultus iblis mereka ingin menangkapnya kembali di ibu kota. Lalu kita diperlihatkan Jack yang berkata bahwa kepercayaan dunia ini berpusat pada Raja Iblis. Jadi semua dewa jahat telah menjadi sasaran kebencian dunia. Jika dunia mengetahui bahwa keluarga kerajaan adalah keturunan dewa jahat, maka itu bisa menggulingkan seluruh bangsa itu. Jadi mereka mengatur ratu sekarang sebagai proksi. Selain itu, Olhaid dan putrinya juga terpaksa menyembunyikan identitas asli mereka. Lalu kita berlanjut ke tempat Ardo di mana Elzard tertawa setelah mengungkapkan rahasia Irina. Tetapi Ardo dengan percaya diri mengatakan jika itu tidak penting. Yang penting adalah Irina lebih baik hati dan lebih berani dari siapapun. Elzard menyerangnya dengan petir dan Ardo menggunakan tombaknya untuk memblokir serangan itu. Dia kemudian membuat tanah di bawah Elzard dan juga melempar tombak untuk memukul Elzard. Namun itu masih belum selesai. Elzard berubah menjadi bentuk aslinya yang mengerikan. Ardo menciptakan penghalang tepat pada saat Elzard menghembuskan serangan. Pada saat yang sama Ardo mulai merapal mantra dan seorang wanita emas muncul di hadapannya itu adalah roh Lydia. Ardo melepaskan 15% kekuatannya untuk mengatasi Elzard. Dia terbang ke udara untuk melawan Elzard dan dia memanggil pedang emas untuk menyerangnya. Ketika Elzard berhasil mengimbanginya, Irina menyemangati Ardo dari bawah. Akhirnya Ardo mengaktifkan fase 2 dan baju besi mulai muncul di tubuhnya dan rambutnya menjadi putih ketika Elzard mencoba merapal mantranya lagi. Seketika mantra itu hancur sendiri karena Ardo sudah menganalisisnya. Ardo menggunakan teknik Ultimate Zero untuk menyerang Elzard. Sementara itu Elzard juga menyiapkan serangan sihirnya sendiri untuk serangan. Ketika sihir mereka bentrok terjadi ledakan besar yang membunuh Elzard. Sementara Ardo memerintahkan roh Lydia untuk kembali ke jiwanya. Selanjutnya, Ardo kembali ke Irina yang kagum dengan betapa kuatnya dia. Lalu Ardo mengajaknya kembali untuk kembali ke kota. Saat itu Irina membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat sehingga dia bisa berdiri di samping Ardo di masa depan. Kita beralih di gua gelap di suatu tempat. Seorang gadis berambut merah memanggil pedang raksasa bernama Demis Argis. Dia menggunakannya untuk membunuh monster. Gadis itu kemudian berpikir bahwa dia menjadi cukup kuat untuk membantu kakak perempuannya,
yaitu Lydia. Dia bertanya-tanya apakah tinggal di penjara bawah tanah untuk berlatih selama 3 tahun mungkin berlebihan. Lalu dia tercengang ketika melihat betapa segala sesuatunya tampak berubah hanya dalam waktu 3 tahun. Toko-toko menjual barang-barang baru, orang-orang mengenakan pakaian berbeda, dan kendaraan aneh hampir menabraknya. Saat dia merenungkan tentang apa yang terjadi pada perang dengan para dewa jahat, seorang pria bertopeng aneh menyambutnya dari kejauhan. Dari pria ini kita mengetahui jika nama gadis ini adalah Sylphie. Pria itu berkata jika sebenarnya dia telah berlatih selama 3000 tahun. Ternyata arus waktu jauh berbeda di dalam ruang bawah tanah dengan dunia nyata. Sylphie bertanya sebenarnya siapa pria ini, tapi dia hanya mengungkapkan bahwa dia dulu melayani Raja Iblis Farfatos bersama Lydia ribuan tahun yang lalu. Sylphie bertanya bagaimana keadaan yang lainnya sekarang, tetapi pria itu mengatakan kepadanya bahwa Farfatos sudah lama meninggal. Namun jiwanya bereinkarnasi ke dunia sekali lagi. Dia meninggalkan tugasnya sebagai Raja Iblis dan hidup damai sebagai Ardo Meteor saat ini. Jika Sylphie ingin mengetahui apa yang terjadi pada kakak perempuannya yaitu Lydia, maka akan lebih baik baginya untuk bertanya padanya saja. Lalu kita diperlihatkan Kepala Akademi Goldo sedang mengadakan pertemuan dengan Ardo dan teman-temannya, di mana dia menjelaskan kepada mereka bahwa akademi mereka berencana mengadakan festival sekolah minggu depan. Mereka akan mengadakan pertunjukan serta turnamen pertarungan Raja Pedang. Dia tidak akan memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Tetapi Kepala Akademi menginginkan partisipasi mereka dalam seni pertunjukan. Tapi akhirnya Kepala Akademi menunjukkan kepada mereka alasan sebenarnya mengapa dia ingin bertemu dengan Ardo. Mereka telah menerima surat ancaman yang menuntut mereka membatalkan festival sekolah. Meskipun setiap tahun ada hal seperti ini, tapi kalau ini cukup serius karena surat itu menggunakan kulit manusia. Alasan dia meminta Ardo ikut pertunjukan adalah memintanya untuk berpatroli di sekitar sekolah. Tentu saja Olivia juga akan membantunya dan dia sudah merekrut orang-orang yang mungkin bisa membantu Ardo. Ardo dan yang lain kembali ke kelas, tapi Sylphie tiba-tiba menerobos masuk mencari Ardo. Dia mulai mengintimidasi setiap anak laki-laki di ruangan itu dan bertanya apakah mereka Ardo. Untungnya Olivia membanting kepalanya dengan sebuah buku dan menyuruhnya untuk berperilaku baik. Sylphie melihat Ardo dan dia mengatakan jika Ardo itu adalah reinkarnasi Raja Iblis Farfatos. Dia bertanya di mana Lydia, tetapi Ardo menyangkal mengetahui tentang apapun yang dia bicarakan. Olivia yang mendengar hal itu langsung penasaran apakah yang dikatakan Ardo ini benar. Irina merasa kesal padanya dan mengatakan jika Sylphie ingin bertarung, dia yang akan melayaninya. Irina mengingatkan Sylphie pada Lydia, jadi dia bertanya siapa gadis ini. Irina dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah teman pertama Ardo. Jika Sylphie menang, dia akan meminta Ardo untuk menjelaskan semua yang terjadi pada kakaknya. Olivia menyetujui duel itu untuk melihat kekuatan Ardo, tetapi Ardo berencana untuk kalah dengan cepat dan mereka pun pergi ke lapangan akademi. Sylphie mulai berduel dengan pedang Ardo. Pertarungan mereka sangat berlevel tinggi sehingga secara otomatis mengubah pendapat semua orang tentang Ardo. Sepanjang pertarungan mereka, Sylphie terus mengejeknya sehingga Ardo memutuskan untuk mendaratkan satu pukulan sebelum kalah. Namun Sylphie berhasil menghindari pukulannya dan melakukan serangan untuk membunuhnya. Hal itu pun memaksa Ardo untuk benar-benar melakukan serangan balik dan mengalahkan Sylphie. Olivia mengumumkan bahwa Ardo adalah pemenangnya, tapi Sylphie tidak mau menerimanya dan ia pun memanggil pedang aslinya. Ardo menangkis serangan itu dan Sylphie bersiap untuk menyerang lagi. Tapi Olivia berteriak dan menghentikannya. Ternyata amukan pedang Sylphie telah menyebarkan mana beracun yang membuat semua orang pingsan. Sylphie masih tidak mau berhenti dan akhirnya Irina mulai memarahinya. Sylphie melihat Lydia dari sosok Irina dan ia pun menangis sambil meminta maaf. Sementara itu Ardo juga merasakan deja vu saat melihat Irina menghibur Sylphie yang sedang menangis itu. Sore itu semua orang kembali ke kelas untuk mendiskusikan festival sekolah yang akan datang. Kelas mereka akan memimpin sekolah dalam seni drama. Ginny dengan cepat menyarankan agar mereka dapat memerankan kisah Raja Iblis dan pahlawan yang menaklukkan dewa jahat. Sayangnya pertemuan mereka terganggu oleh keributan yang datang dari luar. Sylphie memukuli sekelompok siswa di luar kelas. Irina hendak memarahinya lagi tetapi Sylphie menunjukkan bahwa mereka duluan yang mengolok-oloknya. Ternyata mereka adalah para anak bangsawan yang dengan sombongnya mengatakan kalau mereka akan menjadi yang terbaik di festival. Hal ini memicu kemarahan Irina dan dia juga menantang kelas itu di festival nanti. Selanjutnya mereka kembali ke kelas dan melanjutkan diskusi mereka. Ardo sepertinya akan memainkan peran Raja Iblis.
Sementara Silpi bersikeras agar Irina menjadi Lydia. Sementara itu, Silpi dengan sukarela akan menjadi dewa jahat karena tidak ada satupun yang mau melakukannya. Ginny juga menyarankan untuk mendirikan kafe untuk kegiatan kelas mereka. Dia bahkan memiliki desain untuk seragam. Para gadis tiba-tiba menjadi antusias dengan rencana itu karena Ginny menggunakan Ardo sebagai pelanggan di sana. Di lain tempat, lelaki bertopeng memperhatikan Ardo dari mata burung gagak. Saat festival sekolah berlangsung, Ardo dan Irina patroli di sekolah sambil menikmati atraksi yang ada di sana. Mereka mendengar ada keributan di sekitar sana, tapi ternyata Silpi sedang cekcok dengan penjual makanan yang dia anggap sebagai dewa jahat. Akan tetapi Olivia menjamin pria itu, lalu dia juga menyuruh Silpi untuk tidak berpatroli lagi. Jadi Irina malah menyarankan agar dia membantu stan mereka saja. Saat itu, Irina menatap pohon besar di tengah-tengah akademi. Dia selalu merasa aneh melihat pohon itu. Menurut Ardo ada legenda yang mengatakan jika Raja Pedang telah menyegel sesuatu yang istimewa di tempat itu. Sementara itu Olivia memberitahu mereka bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia bicarakan. Jadi dia mengganti topik. Dan Olivia mengatakan kalau dia akan berpartisipasi dalam turnamen pertarungan Raja Pedang. Lalu dia menyerahkan formulir partisipasi untuk Ardo agar dia mau berpartisipasi. Selanjutnya, Ardo berkunjung ke kafe yang dibuat kelasnya, tetapi dia melihat keributan lagi yang disebabkan oleh Silpi karena ada seseorang yang menyentuhnya. Pada akhirnya, Ardo melumpuhkan pria itu dan memperbaiki dinding kafe. Ginny menggunakan kekuatan succubusnya untuk membuatnya tetap berada di kafe sementara waktu. Semua gadis melayani Ardo dan membuatnya tersipu. Irina datang dan hendak memarahi mereka dengan keras. Tapi Ginny menghentikannya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya menyajikan teh untuk Ardo. Akhirnya, Irina menggunakan seragam maid dan dia yang akan melayani Ardo. Setelah itu ada sedikit drama di antara Irina dan Ginny. Sampai akhirnya, Kepala Akademi mengumumkan bahwa turnamen pertarungan Raja Pedang akan dimulai besok. Hadiah utama tahun ini pedang suci. Tampaknya Silpi mengenali pedang itu yang merupakan pedang milik Lydia. Jadinya dia memutuskan bahwa dia akan bergabung dalam turnamen. Sementara itu, Irina dan Ginny juga memutuskan untuk bergabung dan melanjutkan duel mereka. Pada keesokan harinya, komentator dengan bersemangat mengumumkan partisipasi anak-anak dari 3 pahlawan besar, yaitu Ardo dan Irina. Terlebih lagi ada legenda hidup dan pendiri semua ilmu pedang, yaitu Olivia dari 4 Raja Surgawi. Saat itu, Silpi tampak kesal karena dia tidak diperkenalkan oleh komentator acara itu. Jadi dia melampiaskan kemarahannya itu pada lawannya di turnamen. Selanjutnya, lawan Olivia dengan cepat mundur sebelum menghadapinya. Sementara itu, Ardo juga menang mudah di putaran pertama. Dari awal dia bertujuan untuk kalah di final agar tidak dicurigai Olivia. Lalu untuk pertandingan Ginny, lawannya adalah pria besar yang kuat dan favorit untuk memenangkan turnamen. Namun, Ginny cukup memfokuskan energi sihirnya untuk menyerang lawan dan menjatuhkannya dari arena. Saat itu Silpi dan Irina dipanggil kembali ke kafe untuk membantu. Sekarang Ardo sedang bersama dengan Ginny berdua saja. Lalu mata Ginny tampak berbinar dan ia pun mengundang Ardo ke kontes kecantikan. Ardo sempat menolak karena dia akan berpatroli lagi. Tapi Ginny mengatakan kalau di kontes kecantikan ada banyak orang dan Ardo juga bisa mengawasi mereka. Sesampainya di sana, Ardo melihat Ginny yang didukung banyak orang. Lalu dia memperhatikan sekitar dan dia melihat satu siswa yang menonton. Ternyata dia adalah pria yang biasa menindas Ginny, yaitu Eraldo. Ardo ingin mengusirnya, tapi dia melihat Eraldo sudah berubah banyak. Ardo bertanya pada Eraldo, apa yang dia lakukan di sana? Eraldo mengakui bahwa dia hanya di sana untuk menonton Ginny di kontes kecantikan itu. Eraldo tampak menyesal dan dia berkata kalau dia juga telah berubah sejak hari dia bertemu dengan Ardo. Menurut pandangan Eraldo, keluarga Ginny memiliki tugas untuk melayani dan melindungi keluarganya dari generasi ke generasi. Jadi ketika mereka masih anak-anak, Ginny selalu berada di sisinya sebagai wali, namun dia selalu buruk dalam segala hal dan hal itu membuatnya merasa kalau dia yang harus melindunginya. Namun Eraldo adalah anak yang akan menjadi seorang duk, jadi ayahnya terus-menerus menyuruhnya untuk menganggap semua orang di bawah keluarga kerajaan sebagai semut. Eraldo yang menjadi stres, ia pun membuli Ginny untuk melampiaskan emosinya. Tetapi sekarang dia juga tidak punya keberanian untuk meminta maaf, jadi dia memilih pergi dari sana.
Saat itu kontes sudah selesai dan pemenangnya adalah Ginny. Setelahnya, pertarungan Ardo berikutnya adalah melawan Olivia. Tapi Olivia sangat serius untuk melawan Ardo dan bahkan melakukan serangan dengan niat membunuh. Sehingga dia mengaktifkan penghalangnya dan menyebabkan Olivia terlempar keluar arena. Tapi dia juga didiskualifikasi karena menggunakan sihir. Selanjutnya kita ke pertandingan. Irina dan Ginny ada di atas arena. Mereka bertarung untuk memutuskan siapa yang akan berada di sisi Ardo. Di akhir pertarungan, tampaknya Irina berhasil mengalahkan Ginny. Saat itu pria bertopeng terus mengawasi. Dia merasa kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Festival sekolah berlanjut dan pertunjukan akan segera dimulai. Sebelum dimulainya pertunjukan itu, Irina tampaknya gugup ketika melihat ke arah penonton. Dia sangat gugup sehingga Ardo mengingatkannya kalau dia tidak perlu berpikir untuk tampil sempurna. Lagi pula dia akan membuat pertunjukan lebih indah dengan adanya Irina. Setelah pertunjukan dimulai, Irina bermain sebagai Lydia memimpin pasukannya untuk mengepung kastil Dewa Jahat. Ketika pertempuran dimulai, Ardo juga memimpin pasukannya untuk bergabung dalam pertarungan. Sepertinya, bermain menjadi dirinya sendiri membuatnya merasa sangat aneh. Tetapi pertunjukan itu juga mengingatkannya pada masa lalu ketika pertarungan sebenarnya. Pada masa lalu Farfatos dulu, Silpi hendak mengajukan diri untuk memimpin pasukan. Tetapi Lydia keberatan dan memerintahkannya untuk diam saja. Ketika malam, Silpi pergi untuk berbicara pada Farfatos dan bertanya apakah menurutnya dia itu tidak berguna. Farfatos menjelaskan, jika Lydia paling tahu kekuatan Silpi, tapi dia takut kalau Silpi kenapa-napa. Selain itu, Lydia juga ingin menjadikan Silpi sebagai penerusnya. Perkataan itu membuat Silpi semakin ingin membantu kakaknya. Sehingga Farfatos mengizinkannya melakukan apa yang dia suka dan dia akan bertanggung jawab penuh selama pertempuran berikutnya. Farfatos dan Lydia bertemu dengan Dewa Jahat yang memegang pedang suci. Sang Dewa Jahat hendak menyerang mereka. Tapi dia tiba-tiba menginjak lingkaran sihir yang segera meledak. Ternyata ada lebih banyak lingkaran sihir juga muncul di bawah pasukan musuh. Semua musuh seketika tersingkir saat itu juga. Lalu Lydia mengambil kesempatan ini untuk menyerang Dewa Jahat dan mengalahkannya dengan mudah. Silpi bersorak karena jebakan sihirnya bisa membuat musuh dikalahkan. Tapi masalah utamanya adalah dia tidak tahu di mana perangkap-perangkap itu dipasang. Jadi mereka tidak bisa keluar dari sana dan harus terkena ledakan juga. Setelah akhirnya melarikan diri dari medan perang, pasukan Farfatos yang pulang dengan Silpi menangis karena dihukum. Dia mengingatkan Farfatos bahwa dia berjanji untuk mengambil tanggung jawab penuh sebelumnya. Momen flashback itu pun berakhir dan kita kembali ke masa kini. Saat itu, pertunjukan telah sukses berkat kerjasama Ardo dan yang lainnya. Saat itu Silpi memperhatikan seorang gadis berambut putih di antara penonton dan dia mencoba memanggilnya. Tapi sayangnya itu bukan Lydia dan hanya gadis tak dikenal. Ternyata malah pria bertopeng muncul di hadapan Silpi sekali lagi. Keesokan harinya ketika turnamen akan dilanjutkan, Silpi tiba dengan tampilan yang sangat serius dan dia memberitahu Ardo jika dia ingin melihatnya di dekat pohon Raja Pedang. Pertandingan dimulai antara Silpi dan Irina, tetapi Silpi yang langsung serius pun membuat Irina jatuh pingsan. Malamnya, Silpi sedang menunggu Ardo di bawah pohon Raja Pedang. Sementara itu di semak-semak, Ginny dan Irina sedang menyaksikan pertemuan rahasia mereka. Hal itu membuat Irina ingin menghentikan mereka jika memang Silpi ingin mengungkapkan perasaannya. Ketika Ardo tiba, Silpi berkata kalau sebelumnya dia mencoba untuk memastikan apakah Ardo itu Farfatos atau bukan. Tetapi sekarang dia sangat ingin membunuhnya. Sehingga dia mengaktifkan pedangnya dan pedang itu menyerap esensi dari pohon. Sebenarnya pedang itu adalah pedang suci asli Valgalus. Lalu dia memanggil pedangnya yang lain dan dia menyerang Ardo dengan dua pedang suci itu. Ardo merasa jika Silpi bertingkah aneh dan bertanya-tanya apakah ada yang mencuci otaknya. Pria bertopeng mengawasi pertarungan mereka. Ternyata pada hari sebelumnya, Silpi mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Ardo itu adalah Farfatos. Pria bertopeng juga lelah meyakinkannya jadi dia menyentuh kepala Silpi dan mencuci otaknya. Dia menunjukkan saat-saat terakhir Lydia tepat sebelum Farfatos membunuhnya. Inilah yang membuat Silpi sangat membenci Ardo. Silpi berhasil melukai Ardo dan memaksanya jatuh ke tanah. Silpi merayakan kemenangannya,
Tetapi dia menyadari bahwa ini tidak akan membawa Lydia kembali. Dia mendarat di tanah dan memutuskan bahwa dunia tanpa Lydia tidak ada gunanya. Dia akan menghancurkan kota dan akhirnya dia dihentikan oleh Irina. Irina dan Ginny bertarung dengan Sylvie, tapi Ginny langsung pingsan setelah terkena serangan. Ardo tidak mau melihatnya lagi. Dia melepaskan kekuatan fase 2, sampai akhirnya, suara Lydia tiba-tiba menangis memberitahu Sylvie untuk berhenti. Ketika Sylvie berhenti bertarung, pria bertopeng itu muncul dan menjatuhkan Sylvie ke tanah. Dia mengambil pedang suci dan bertarung dengan Ardo. Tetapi mengetahui kalau dia bukan tandingan Ardo, pria itu pun memilih untuk menghancurkan kota. Tapi pedang suci yang dia pegang tampaknya menolak dan dia mengalami serangan balik pedang itu. Ardo mengambil pedang itu dan menghempaskan pria bertopeng dari kota itu. Selanjutnya roh Lydia muncul dari pedang dan dia menyentuh tubuh Sylvie yang terluka. Dia memberitahu Sylvie untuk tidak menyalahkan Farfatos dan menjalani hidupnya mulai sekarang. Beberapa hari setelahnya, Akademi akan melakukan karya wisata ke suatu tempat. Ardo dan para gadis bermain kartu untuk menghabiskan waktu, tapi tiba-tiba waktu berhenti. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi saat ini. Lalu seketika mereka jatuh ke dalam kehampaan putih. Seorang anak muncul di hadapan mereka. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang dewa. Dia menjelaskan jika ada dunia dengan masa lalu dan masa depan yang berulang tak terbatas. Namun ada makhluk yang mencoba mengganggu tatanan ini melampaui hukum-hukum ini. Dia berniat mengacaukan masa lalu di mana Raja Iblis Farfatos masih berkuasa. Dewa menginginkan Ardo dan teman-temannya untuk menghilangkan makhluk itu agar dunia mereka tidak lenyap karena masa lalu berubah. Setelah itu Ardo dan yang lain tampaknya telah dipindahkan ke zaman kuno. Dilihat dari lingkungan sekitarnya, Ardo juga menyimpulkan bahwa mereka berada di distrik Makina Kekaisaran Fardoa, bangsa besar yang diperintah oleh Raja Iblis Farfatos. Jika mempertimbangkan Raja Iblis akan bertemu dengan makhluk yang mengacaukan waktu, mereka harus bertindak cepat. Seketika mereka melihat seorang gadis dikejar oleh kalajengking raksasa yang disebut Death Stinger. Ginny terkejut dengan hal ini, karena Death Stinger yang dia tahu lebih kecil dari kakinya. Ketika gadis yang dikejar akan terbunuh, Ardo memasang penghalang dan menyelamatkan gadis itu. Setelahnya, gadis itu dijemput oleh bosnya yang berterima kasih pada Ardo atas bantuannya tadi. Ardo seketika terkejut karena bos yang datang adalah Olivia itu sendiri. Irina dan Ginny mau tidak mau secara refleks langsung memanggil nama Olivia. Hal itu pun membuat Olivia curiga dan Ardo menjelaskan bahwa mereka hanya mengagumi reputasi Olivia. Akhirnya, Olivia mengajak mereka untuk mengikutinya ke kota. Keesokan harinya, Ardo sudah sampai di kota dan para gadis kagum dengan seni arsitektur kuno kota itu. Mereka bertanya kenapa Olivia membawa mereka ke sini. Olivia mengakui bahwa dia ingin mereka bergabung dengan pasukan mereka. Saat ini sedang terjadi perang dengan orang asing yang datang dari luar planet. Mereka bertahan di perang saat ini adalah berkat Raja Farfatos mereka yang mengembangkan sihir untuk manusia. Olivia berkata kalau dia tidak ingin melihat kekuatan besar seperti Ardo ini berkeliaran bebas. Jadi Ardo menerima tawaran itu tetapi dengan dua syarat. Pertama, dia ingin Irina dan Ginny bergabung. Kedua, dia ingin mereka terdaftar sebagai bagian dari pasukan Verda. Akhirnya, Olivia setuju dengan syarat itu dan mereka pun pergi ke markas. Ardo dan yang lainnya sampai di tempat Verda. Saat itu tiba-tiba ada ledakan dan ada seorang gadis kecil yang muncul. Dia mulai membual tentang eksperimennya yang sukses. Ternyata dia adalah Verda. Setelahnya, Ardo mengaku pada Verda kalau dia berasal dari masa depan. Mendengar hal ini, Verda akhirnya tertarik dan ia pun menerima mereka sebagai bawahannya. Seketika Sylvie menabrak ruangan dan mulai mengejar Verda. Di belakangnya Lydia memasuki ruangan dan Ardo terdiam ketika melihatnya hidup. Di saat Irina dan Ginny kagum dengan sosok Lydia, ternyata Lydia malah mengumpat pada Verda karena tidak mengirimkan pasukan bantuan untuk garda depan. Mendengar hal ini, Verda memilih 3 bawahan barunya untuk membantu Lydia. Setelah mereka bergabung dengan pasukan garda depan, Lydia mulai menggoda Ginny dan mengundangnya untuk masuk ke pasukan yang dia pimpin. Ardo memisahkan Lydia dengan Ginny. Hal itu membuat Lydia marah. Dia menantangnya untuk berkelahi. Ardo dengan senang hati menerimanya. Keduanya mulai memukul satu sama lain dengan tinju. Setelah perkelahian yang panjang itu selesai, keduanya tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Saat itu,
Lydia mengakui bahwa Ardo lebih kuat dari penampilannya dan dia ingin memerintahkan Ardo untuk bergabung di garis depan. Akan tetapi, Ardo bertanya apakah Lydia memiliki cara untuk membuatnya bertemu dengan Varvatos. Lydia mengatakan jika Ardo harus mencapai sesuatu terlebih dahulu dan mendapatkan kepercayaan Varvatos. Keesokan harinya, Ardo dan dua gadisnya tergabung dalam unit pendukung yang jauh dari garis depan. Jadinya jika seseorang menyerang mereka dan peralatan sihir di sana, maka mereka harus melindungi peralatan itu. Ardo ingat setelah mendengar percakapan Lydia dan Verda jika saat ini mereka sedang bertempur dengan para iblis. Saat itu, Lydia dan Verda menghancurkan banyak benteng dibangun di sana. Pertempuran semakin sengit ketika Silpi memimpin serangan saat perang berkecamuk. Perang itu semakin meluas dan banyak korban yang terluka. Para pasukan yang terluka dibawa kembali dari garda belakang untuk disembuhkan. Irina dan Ginny melakukan yang terbaik untuk membawa obat-obatan untuk menyembuhkan para pasukan itu. Seketika sebuah ledakan besar mengguncang garda belakang. Tampaknya musuh sedang menyerang tempat Ardo saat ini. Musuh yang datang dipimpin oleh seorang lelaki tua yang melemparkan petir ke sekeliling. Pasukan musuh berencana untuk menghancurkan sumber pasokan obat-obatan yang ada di sana. Ardo melihat kejadian ini sebagai peluang untuk mendapatkan pencapaian. Dengan begitu dia bisa bertemu dengan Varvatos segera. Pasukan Lydia yang dipimpin oleh Silpi akhirnya berhasil menerobos ke dalam kastil. Namun Lydia merasa ada yang tidak beres karena musuh masih belum menunjukkan dirinya. Seorang bawahan melaporkan jika garda belakang sedang diserang oleh komandan musuh. Mereka menargetkan mereka karena ingin menghancurkan suplai makanan maupun obat-obatan. Saat Lydia dan yang lainnya bergegas untuk pergi ke garda belakang, mereka melihat sinar terang yang memunculkan ledakan di garda belakang. Setelah mereka sampai di tempat itu, ternyata komandan musuh sudah dikalahkan oleh Ardo. Komandan musuh yang ternyata masih hidup akan diinterogasi. Lydia berkata pada Ardo kalau sebenarnya orang itu adalah jenderal besar yang telah mereka buru selama ini. Jadi untuk mencatat pencapaian Ardo ini, maka dia dan dua gadisnya akan diundang ke tempat Raja Iblis. Sesampainya mereka di sana, Ginny dan Irina memuji kastil Raja Iblis dan hal ini membuat Ardo merasa cukup bangga pada dirinya sendiri. Lalu ada sebuah bola api yang melesat ke arah Ardo, akan tetapi Ardo bisa menahan serangan bola api itu. Ternyata itu adalah tes yang dilakukan oleh bawahan Varvatos, yaitu Alvarto. Lalu Varvatos muncul dan menyapa Ardo atas pertemuan mereka ini. Lalu mereka melanjutkan pembicaraan di singgasana Varvatos. Saat itu, Irina dan Ginny sangat kagum dengan Varvatos dan terus memuji Raja Iblis Varvatos. Varvatos bertanya, siapa yang mereka bicarakan? Ardo pun menjelaskan bahwa mereka hanya menyuarakan nama yang mereka dengar orang lain yang memanggil Varvatos itu Raja Iblis. Akan tetapi Varvatos maupun Lydia tidak tahu bahwa dia dipanggil Raja Iblis. Ardo menganggap hal ini aneh karena di kehidupan masa lalunya dia sudah dipanggil Raja Iblis pada saat ini. Lalu Varvatos mengatakan jika saat ini ada orang lain yang dipanggil Raja Iblis. Hal ini membuat Ardo terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, mereka bertiga datang ke ruangan Verda dan membahas masalah ini. Ardo merasa jika Raja Iblis yang dia tahu dan Raja Iblis yang ada sekarang adalah dua orang yang berbeda. Ini berarti bahwa sejarah sudah berubah. Saat itu, Verda mengatakan jika seseorang mungkin telah mengubah sejarah dan perubahan itu memunculkan Raja Iblis baru di dunia ini. Ardo dan dua gadisnya teringat dengan perkataan dewa yang meminta untuk mengalahkan orang yang ingin mengubah sejarah. Artinya jika melihat dua kejadian ini, maka yang mengubah sejarah adalah Raja Iblis baru di dunia ini. Intinya jika mereka mengalahkannya, maka mereka bisa memulihkan sejarah yang sudah berubah ini. Irina ingin meminta bantuan pada Raja Varvatos. Lalu Verda memberitahu pada mereka jika Raja Iblis saat ini hanya muncul sekitar 3 tahun yang lalu. Dia menaklukkan banyak wilayah dan menjadikan semua wilayah itu sebagai kerajaannya sendiri. Ginny menyarankan agar mereka mengungkapkan semuanya kepada Varvatos saja. Tetapi Ardo mengatakan jika ini belum saatnya untuk memberitahu identitas mereka sebenarnya. Saat ini pun, mereka juga belum mendapatkan cukup kepercayaan. Jadi pertama-tama mereka harus mendapatkan lebih banyak prestasi lebih dulu. Saat itulah, Lydia menerobos masuk dan meminta mereka untuk bergabung di garis depan. Tentu saja Ardo menerimanya dengan harapan mendapatkan pencapaian perang. Setelah Ardo dan yang lain bergabung dengan pasukan, Lydia mengungkapkan jika kali ini lawan mereka jauh lebih berbahaya. Dia adalah Raja Kutukan yang bernama Mephilas. Silpi mengatakan jika Mephilas adalah salah satu iblis peringkat tertinggi yang menjadikannya sebagai seorang archdemon. Namun Ardo ingat jika Mephilas ada alasan kenapa dia harus membunuh Lydia.
Lalu pasukan mereka akan menghadapi pasukan Skoton. Tapi Ardo menciptakan tornado dan menghancurkan mereka semua. Sepertinya dia inginkan untuk memastikan bahwa mereka harus memenangkan pertarungan ini, sehingga sejarah yang mengharuskan Lydia mati tidak terulang. Lalu mereka akan memasuki kastil musuh. Namun seketika kastil itu terbakar, mereka bergegas masuk untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi sebuah kepala tiba-tiba terbang keluar dari pintu dan ternyata kepala itu adalah kepala Raja Kutukan Mephilas. Lalu seorang pria keluar dari kastil dan Ardo bertanya siapa dia ini. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis. Dan Raja Iblis itu pun menyatakan perang terhadap Farfatos. Beberapa saat setelah pernyataan perang ini, semua orang hadir di pertemuan mengenai pernyataan Raja Iblis. Menteri kerajaan berkata jika hal ini mungkin terjadi karena kehadiran Ardo dan dua gadisnya itu. Tapi Farfatos mengatakan jika mereka adalah tamu kerajaannya. Farfatos memutuskan untuk menyelesaikan semuanya dalam 1 hari. Karena itu dia akan ikut berperang dan keempat jenderal surgawi juga akan ikut dalam perang ini. Saat itu, Ardo mengatakan bahwa Raja Iblis telah berkata kalau dia abadi. Jadi apakah Farfatos punya cara untuk membunuhnya? Farfatos mengedipkan mata dan mengatakan jika itu rahasia. Setelahnya, Ardo berada di Villa Lydia dan pelayan Lydia berkata kalau Lydia saat ini sedang pergi mengatur pasukannya. Ardo berpikir bagaimana dengan sejarah yang berubah. Saat ini, Lydia masih hidup dan malah Mephilas yang terbunuh oleh Raja Iblis baru. Ardo mengingat jika dia diminta dewa untuk memperbaiki sejarah. Tetapi Ardo berpikir untuk membiarkan seperti ini saja, karena jika sejarah diperbaiki maka mungkin Lydia masih akan mati di masa depan. Saat Ardo ada di kamarnya, Raja Iblis tiba-tiba muncul di kamarnya. Raja Iblis memberitahunya bahwa sejarah dewa tidak mudah diubah. Pasukan korektif yang kuat akan mengambil tindakan dan Lydia pada akhirnya akan mati. Raja Iblis kemudian melepas helmnya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Ardo dari masa depan yang lebih jauh. Tapi Ardo II sudah membuang nama Ardo Meteor dan mengubah namanya menjadi Disaster Rook. Mereka berdua sama-sama terlahir kembali sebagai Ardo. Tapi Ardo masa depan ini sudah kehilangan banyak hal dan berbeda dengan Ardo yang kita tahu. Rook berkata kalau saat ini, Ardo masih belum kehilangan apapun jadi dia bertindak seperti ini. Namun Rook berencana untuk menyelamatkan Lydia yang kelihatannya Ardo juga sama. Dia berkata bahwa dia dan Ardo memiliki tujuan yang sama, jadi dia meminta Ardo untuk tidak bertarung. Lagi pula orang yang membuat Ardo bertarung hanyalah misi dari anak kecil yang menyebut dirinya sebagai dewa. Keduanya mengingat keadaan kematian Lydia yang terkena kutukan. Rook menganggap jika itu adalah kesalahan mereka. Lydia menyerbu wilayah musuh sendirian. Itu pun juga kesalahan mereka. Karena itulah, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia ingin menebus dosa-dosanya untuk menyelamatkan Lydia dengan menjadi ancaman dunia ini. Lalu di akhir cerita, Rook ingin Lydia yang membunuhnya. Rook menawarkan jalan yang sama pada Ardo, tapi Ardo ragu-ragu setelah mengingat Irina dan Ginny. Selain itu roh pedang Lydia juga tidak akan senang dengan hal ini. Rook memberi waktu 3 hari untuk Ardo memutuskan semuanya. Keesokan harinya, Ardo bertanya pada Latima tentang apa yang harus dia lakukan jika hidupnya dibebani kehidupan Lydia. Tetapi Latima tanpa ragu menjawab bahwa dia akan melakukan apapun untuk Lydia. Saat makan siang, Irina dan Ginny melihat jika Ardo tidak dalam suasana hati yang baik. Tetapi Ardo mengatakan jika dia baik-baik saja. Setelahnya, Lydia mengundangnya untuk pergi bersamanya setelah makan siang nanti. Ternyata mereka menghabiskan waktu berbelanja. Lydia bertanya padanya apakah pikiran Ardo sudah jernih? Mendengar hal itu, Ardo bertanya, apa yang akan Lydia lakukan jika dia harus mengorbankan segalanya demi mendapatkan sesuatu yang berharga lagi? Lydia membawanya ke reruntuhan tandus. Lalu Ardo bertanya, di mana tempat ini? Lydia menjelaskan bahwa disinilah dosa terbesarnya dilakukan. Ini dulunya adalah kota di mana hanya iblis yang tinggal. Lydia mampu menaklukkannya, tetapi orang-orang di sana tidak mau mendengarkannya, sehingga Lydia mau tidak mau harus membunuh mereka semua. Lydia berkata kalau mereka itu memang iblis, tetapi mereka bukan prajurit yang berperang dengan manusia. Lydia berkata kalau dia mungkin adalah orang yang pantas disebut monster karena dia sudah membunuh banyak orang. Lydia merasa bila suatu hari nanti dia harus menebus dosanya ketika manusia sudah damai tanpa ancaman lagi. Saat itu tiba, Lydia ingin mati dengan cara yang mengenaskan. Lalu dia sepertinya sudah tahu identitas Ardo yang ingin menyelamatkan Lydia dari kematian di masa ini. Jadi dia meminta Ardo untuk tidak mencoba menyelamatkannya lagi karena itu sudah takdir yang dia inginkan.
Hari berikutnya perang dimulai. 4 jenderal surgawi yaitu Verda, Olivia, Alvaro, dan Lydia membuat kekacauan di medan perang. Sementara Sylvie mengeluh kepada Lydia bahwa Ardo tidak dapat ditemukan dimanapun. Ternyata Ardo datang untuk menemui Rook dan memberitahu jawabannya. Ardo berkata kalau dia tidak akan menyelamatkan Lydia. Rook bertanya kepadanya mengapa dia bisa memutuskan hal seperti itu. Ardo mengatakan jika itu bukan yang diinginkan Lydia. Lydia sudah memberitahunya jika dia hanya ingin bertarung dan mati dengan cara yang mengenaskan untuk menebus dosa-dosanya di medan perang. Rook dan Ardo tidak berjalan di jalan yang sama lagi. Jadi Rook mulai menyerang sihirnya dan Ardo merespons dengan sihirnya sendiri. Tetapi mereka hanya berakhir di jalan buntu karena mereka adalah orang yang sama dengan sihir yang sama juga. Namun, Rook tersenyum karena dia sudah merencanakan semuanya. Dia merencanakan sesuatu untuk menggunakan Irina dan Ginny. Mereka berdua sepertinya datang ke medan perang karena pelayan Lydia. Latima memilih mengikuti Rook karena dia tidak ingin kehilangan Lydia. Lalu Latima membawa Irina dan Ginny menuju kastil Raja Iblis. Dia mengatakan kalau Ardo sudah tahu kebenaran di balik keabadian Raja Iblis, jadi dia meminta mereka berdua untuk pergi ke kastil Raja Iblis. Ardo berteori jika keabadian Raja Iblis dihasilkan dari penggunaan kristal teknik pemisahan jiwa dan menyegel jiwa ke dalam wadah yang sesuai. Sehingga hal itu membuat seseorang bisa dibilang abadi. Namun ada kelemahan pada teknik ini. Pertama-tama pengguna tidak boleh menjauh dari kristal itu, dan jika kristal itu hancur, maka keabadiannya juga akan hilang. Artinya jika mereka menghancurkan kristal itu maka mereka yang akan menang. Seketika, Irina dan Ginny diserang oleh pasukan Raja Iblis, jadi Latima meminta mereka untuk pergi ke kastil Raja Iblis duluan. Sesampainya mereka di kastil, mereka malah terkena jebakan dan terikat di dekat kristal. Ternyata ini adalah ulah Latima yang mendukung apa yang ingin dilakukan oleh Rook. Sementara itu, Ardo melihat apa yang terjadi pada mereka berdua ini lewat kekuatan sihirnya. Rook meminta Ardo untuk bergabung dalam pasukannya. Kalaupun Ardo menolaknya, Rook berjanji untuk tidak akan menyentuh mereka. Namun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka ditemukan oleh pasukan iblisnya. Sementara itu, Irina dan Ginny bertanya kenapa Latima memihak musuh. Latima hanya mengatakan kalau yang Raja Iblis lakukan adalah menyelamatkan Lydia. Irina dan Ginny bisa melepaskan diri dan akan bertarung dengan mereka. Tapi Lydia tiba-tiba ada di sana dan meminta Latima untuk berhenti. Tapi Latima tidak mau karena dia akan menyelamatkan Lydia meski dunia akan hancur sebagai gantinya. Lydia senang dengan perkataan Latima, tapi dia sudah menerima apakah takdir yang akan dia dapatkan nantinya. Jadinya Lydia menghancurkan kristal yang memisahkan jiwa Rook. Lalu kita diperlihatkan Rook yang marah karena rencananya gagal. Ardo mengatakan jika Rook sebenarnya tidak menyelamatkan Lydia, tapi dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa bersalah karena membunuh Lydia. Jadi Ardo meminta Rook untuk menerima keputusan Lydia jika dia memang menerima nasibnya. Rook masih tidak setuju dan mereka pun saling beradu pedang. Pertarungan mereka berdua cukup sengit dan Rook mengingat suatu momen ketika dia seharusnya mengatakan perasaannya yang sebenarnya pada Lydia waktu itu. Dia ingin berkata kalau dia ingin Lydia terus hidup. Sampai akhirnya, Ardo berhasil mengalahkan Rook dengan kekuatan Raja Iblis fase 2. Lalu Rook mengatakan pada Ardo jika dia akan tahu apa yang dia rasakan saat Ardo kehilangan banyak hal di masa depan nanti. Ardo menusukkan pedangnya ke dada Rook dan menyelesaikan pertarungan. Jadi tubuhnya langsung bersinar dan itu juga berlaku pada Irina dan Ginny. Sebelum mereka kembali ke dunia masa depan, Lydia bertanya apakah dunia masa depan semua orang sudah hidup dengan senyuman. Mereka berdua mengatakan iya, yang itu artinya pengorbanan Lydia dan yang lain di masa lalu tidaklah sia-sia. Lalu Lydia memeluk mereka dan mengatakan pesannya untuk Ardo. Lalu di medan perang, Farfatos mengumumkan kemenangan melawan Raja Iblis. Farfatos bertanya pada Lydia yang datang ke sana tentang apa yang terjadi pada Ardo dan yang lainnya. Lydia hanya tersenyum dan berkata kalau mereka sudah pulang ke rumah. Selanjutnya kita diperlihatkan Ardo yang bertemu dengan dewa. Dia bertanya siapa dia ini, tapi dewa itu hanya mengatakan kalau dia adalah sekutu untuk sekarang. Lalu kita diperlihatkan Ardo dan yang lainnya suatu kembali ke dunia masa depan. Mereka dibangunkan oleh Sylvie dan juga Olivia. Mereka memberitahu jika mereka sudah sampai di tujuan. Saat itu, Irina dan Ginny merasa kalau yang terjadi tadi bukanlah mimpi, karena jepit rambut dari Lydia masih mereka pakai. Lalu Irina mengatakan pesannya pada Ardo. Apapun yang terjadi di masa depan, dan dimanapun kamu berada, kita berdua akan selalu menjadi sahabat sejati. Lalu roh Lydia meminta Ardo untuk pergi ke depan yang membuat Ardo hanya tersenyum pada Lydia, dan anime ini pun tamat.